Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran mabadi fikih untuk semester genap, yaitu semester kedua pada Madin, dan ini adalah semester terakhir pada Madin ini, sehingga sangat menentukan akan kelulusan para mahasiswa nanti di Madin. Jadi saya sangat berharap para mahasiswa bersungguh-sungguh meningkatkan kedisiplinan pada pembelajaran Madin semester ini, karena jika semester ini tidak lulus maka harus mengulang pada tahun depan, pada semester ganjil depan ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelumnya seperti biasa mari kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bersuci, dengan hal-hal yang yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab ibadahnya, yaitu sholat, karena yang meskipun pada rukun Islam itu yang diwajibkan adalah sholat, tapi bersuci itu adalah kunci untuk bisa melaksanakan sholat dengan benar, maka bersuci itu juga wajib dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iki bab mertelaake sholat. As-sholatu utawi iki bab mertelaake sholat. Qala dawuh sapa ta'ala Allah ta'ala, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata temen setuhune sholat. Inna sholata temen setuhune sholat. Iku kanat ono apa sholat. Iku kanat ono apa sholat. 'Alal mu'minina ing atase wong mukmin. 'Alal mu'minina ing atase wong mukmin iku kitaban wajib. Iku kitaban wajib mawqutan kang den waktu-waktu. Wa qala ta'ala, wa qala lan dawuh sapa ta'ala Allah ta'ala, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ngreksa sira, hafidhu ngreksa sira 'ala sholawati ing atase pira-pira salat. 'Ala sholawati ing atase pira-pira salat, was sholati lan salat al wusta kang tengah-tengah. Wasolati lan sholat wal wusta kang tengah-tengah. Wakumu lan jumenenga sira. Wakumu lan jumenenga sira. Wakumu lan jumenenga sira lillahi krana Allah. Lillahi krana Allah qanitina hale pira-pira kang manut. Qanitina hale pira-pira kang manut. Wa qala lan dawa sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin katabahunna. Khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat. Khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat. Iku katabahunna majibake ing khamsu shalawat. Majibake ing khamsu shalawat sapa Allahu Allah alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Man utawi sapa wonge iku ata nglakoni sapa man. Man utawi sapa wonge iku ata nglakoni sapa man bihinna kelawan khamsu shalawat. Bihinna kelawan khamsu shalawat. Lam yudayyi hale ora niyak-niyakake sapa man. Lam yudayyi hale ora niyak-niyakake sapa man. Minhunna saking khamsu sholawat. Minhunna saking khamsu sholawat syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji. Istighfafan krana amrih ngentengake. Istighfafan krana amrih ngentengake. Bihaqihina kelawan haqqe khamsu sholawat. Bihaqihina kelawan haqqe khamsu sholawat. Kana mongko ana iku lahu kedue man indallahi ana ngarsane Allah. Kana mongko ana iku lahu kedue man indallahi ana ngarsane Allah apa ahdun janji. Ayudkhilahu ing yen
to manjengake ing man, ayudkhilahu ing yen to manjengake ing man al jannata ing kita ulang, ayudkhilahu ing yen to manjengake Allah ing man, ayudkhilahu ing yen to manjengake Allah ing man al jannata ing surga, al jannata ing surga. Wa man utawi sapa wonge iku lam yakti orang lakoni sapa man, iku lam yakti orang lakoni sapa man bihinna kelawan khamsu sholawat, bihinna kelawan khamsu sholawat, laisa falaisa mongko ora ana, falaisa mongko ora ana iku lahu kedue man indallahi ing dalem ngarsane Allah apa ahdun janji, apa ahdun janji, insya'a lamun ngersakake sapa Allah, insya'a lamun ngersakake sapa Allah adzabahu ing adzabahu mongko nyiksa Allah ing man, adzabahu mongko nyiksa Allah ing man. Wa insya'a lamun ngersakake sapa Allah, wa insya'a lamun ngersakake sapa Allah ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man, ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man. Nah, kita masuk pada bab sholat. Setelah kita mempelajari bersuci sebagai kunci untuk masuk ke sholat, sekarang kita masuk ke sholatnya. Qala ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini mukadimah dulu ya. Ini dalilnya bahwa sholat itu diwajibkan oleh Allah pada orang mukmin. Kitaban mawquta, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang mukmin mauqutan, dengan waktu-waktu tertentu. Jadi sholat itu ada waktunya, tidak boleh sembarangan. Jadi tidak boleh di sholat yang sudah ditentukan itu di luar waktunya. Jadi waktu sholat sudah ada, maka sholat dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan itu. Tidak boleh melaksanakan sholat di waktu-waktu di luar waktunya sholat, itu maksudnya. Nah, kemudian dalilnya lagi hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya jagalah sholat-sholatmu dan sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan wa qumu lillahi qanitin itu maksudnya dan sholatlah karena Allah, dengan dalam keadaan orang yang manut itu taat. Nah, jadi melaksanakan sholat itu dengan penuh ketaatan, penuh ketaatan. Jadi hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, jagalah sholat-sholat itu dan sholat wusta. Sholat wusta itu ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat asar dia berada di tengah-tengah kan, di tengah-tengah antara pagi dan malam. Setelah sholat subuh pagi, masuk menjelang pagi itu sholat subuh, kemudian di tengah pagi, di tengah hari siang itu sholat zuhur, kemudian menjelang masuk ke malam itu sholat asar, dan malamnya ada sholat maghrib, ada sholat isya. Nah, sholat asar ini posisinya di tengah. Kenapa dia disebutkan secara spesifik dalam ayat ini? Nah, ada yang mengatakan bahwa kenapa sholat ini disebutkan secara spesifik itu karena kecenderungan sholat asar ini akan sering ditinggalkan oleh orang mukmin. Nah, karena dia dalam posisi di tengah-tengah itu, di antara dari pagi, dia mungkin dari pagi sampai sore dia sudah bekerja lelah. Nah, ada kemungkinan dia meninggalkan sholat asar ini. Jadi maka sholat asar disebut dengan sholat wusta ini disebutkan secara spesifik karena dia paling besar potensinya untuk ditinggalkan, karena dalam keadaan sedang lelah-lelahnya manusia setelah bekerja. Nah, maka disebutkan secara spesifik menunjukkan adanya penekanan pada sholat asar ini, gitu ya. Kemudian dalilnya lagi waqala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya Nabi Muhammad, yaitu sabdanya Nabi Muhammad, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibadi man ata bina lam yudai minhu syai'an. Nah, ini yang saja saya coba urai maknanya. 5 sholat itu diwajibkan Allah pada hamba-hambanya. Nah, barang siapa dia melaksanakan sholat ini dan tidak menyia-nyiakan sholat ini, tidak meninggalkan sholat ini karena dengan
dia tidak meninggalkan sholat ini karena meremehkan sholat ini, maka bagi dia janji Allah yaitu dimasukkan dalam surga. Ahdun aidkhul jannah. Jadi Allah itu memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan janji jika dia mau melaksanakan sholat dan tidak meninggalkan sholat atau tidak menyia-nyiakan sholat ini karena meremehkan sholat ini, maka Allah menjanjikan akan memasukkan hamba-hamba ini ke dalam surga. Wa malam ya'ti bihina falaysa lahu 'indallahi 'ahdun insya'adabu insya'aghfara. Tapi bagi orang yang tidak melaksanakan sholat ini, maka janji ini tidak berlaku. Janji tadi tidak berlaku karena janjinya adalah barang siapa sholat dia akan disilat dan tidak meremehkan sholat, tidak meninggalkan sholat karena meremehkan sholat, maka Allah akan masukkan hamba ini ke surga. Tapi kalau orang ini tidak orang mukmin ini atau hamba ini tidak melaksanakan sholat, maka secara otomatis janji Allah ini tidak berlaku. Nah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki dia disiksa ya disiksa, kalau dikehendaki oleh Allah untuk diampuni ya diampuni. Jadi kalau orang tidak melaksanakan sholat, maka adalah haknya Allah untuk menyiksa dia atau mengampuni dia. Analoginya seperti ini, ketika mahasiswa diperintahkan untuk melaksanakan tugas, maka akan dijanjikan oleh dosen mendapatkan nilai. Nah, ketika mahasiswa ini sudah melaksanakan tugasnya dengan tuntas, maka dia berhak mendapatkan nilai. Tetapi jika dia tidak melaksanakan tugasnya, maka haknya dosen untuk memberikan dia nilai atau tidak. Nah, seperti itu, analogi sederhananya seperti itu. Jadi bagi orang yang melaksanakan sholat, maka dia berhak atas janji Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia nggak melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat, ya dia tidak berhak untuk janjinya Allah ini. Jadi kehendak Allah itu ya hak vetonya Allah untuk menyiksa dia atau mengampuni dia. Itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian sholat. Syurutu wujubis sholat. Syurutu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajibe sholat. Al awalu utawi kang awal iku al islamu Islam. Syurutu wujubis sholati utawi pira-pira wajib syarat wajibe sholat. Al awalu utawi kang awal iku al Islam Islam. Asani utawi kang kaping pindho wal aqlu iku wal aqlu duweni akal. Asalisu utawi kang kaping telu iku tamyiz pinter. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin. Rufi'a den angkat apa al-qalamu qalam. Rufi'a den angkat apa al-qalamu qalam an salasatin saking wong telu. Ana imin nyatane saking wong turu hatta yastaiqadha sehingga nglilir sapa naim. Anina imi saking wong kang turu hatta yastaiqadha sehingga nglilir sapa naim. Wa anis sobi lan saking bocah cilik hatta yahtalima sehingga ngimpi metu mani atau balik ya. Hatta yahtalima ihtilam, hatta yahtalima sehingga balik sapa sobi. Ukuran balik itu kan ihtilam, bermimpi mengeluarkan mani. Hatta yahtalima sehingga balik sapa sobi. Wa anil majnuni lan saking wong kang edan, anil majnuni saking wong kang edan hatta yaqila sehingga anduweni akal sapa majnun, akalnya kembali. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4, ini tadi an surutil wujubi shalah. Ar-rabi'u utawi kang 4 wa naqau lan bersih minal haidi saking haid wa nifasi lan nifas. Wa naqau lan bersih minal haidi saking haid wa nifasi lan nifas. Nah, sekarang syarat wajibnya sholat. Syarat wajib sholat itu adalah ketika ini terpenuhi, syarat wajib sholat ini terpenuhi, maka yang bersangkutan individu tersebut sudah wajib melaksanakan sholat. Nah, berarti kalau ada seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib sholat ini, maka dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Jika belum terpenuhi, maka dia belum berkewajiban melaksanakan sholat. Ya, jadi nanti ada perbedaan antara syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Nah, syurutu wajibi sholat, syarat-syarat wajib sholat.
atau bisa dikatakan orang itu akan mempunyai kewajiban sholat jika memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama Islam, tentu saja yang pertama Islam. Jadi selain orang Islam tidak berkewajiban sholat. Yang kedua berakal. Orang yang tidak berakal, tidak mempunyai akal, tidak berkewajiban sholat. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan itu ya bisa membedakan antara panas dingin, baik buruk, kemudian membahayakan atau tidak, sudah bisa membedakan seperti itu. Nah, anak-anak itu kan kadang belum bisa membedakan mana yang membahayakan mana tidak. Kadang bermain dengan barang berbahaya karena dia belum tahu bahwa sebenarnya barang tersebut berbahaya. Nah, kalau sudah membedakan, oh ini berbahaya, ini tidak, oh ini enak, ini tidak, ini dingin, ini panas. Nah, ini sudah termasuk kategori tamyiz ya. Nah, dalilnya rufi'al qalaman salasati 'anin naimi atas qadha wa ashabi hatta tiba 'anil majnun hatta yaqila. Nabi bersabda, rufi'al qalamu. Rufi'al qalamu itu maksudnya tidak tercatat. Tidak tercatat itu tidak berkewajiban atau tidak apa ya? Kalau misalnya dia melakukan atau tidak itu tidak ada bedanya gitu ya. Rufi'al qalamu an salasatin, diangkatlah pena atau catatan, jadi dia tidak tercatat gitu. Dari 3 orang. Yang pertama anin naimi hatta qadha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, maka ketika ada orang tertidur sampai melewatkan waktu sholat, maka dia tidak berkewajiban, sebenarnya dia tidak berkewajiban melaksanakan sholat karena dia melewati waktu sholat itu dalam keadaan tertidur melewati ya. Kemudian sampai dia bangun, ketika dia sudah bangun, nah maka dia berkewajiban melaksanakan sholat lagi. Ini sobi hatayah talima, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil itu belum berkewajiban melaksanakan sholat sampai dia balik. Kalau sudah balik baru dia berkewajiban. Nah, nanti ada sendiri pembahasan bagaimana sholatnya anak kecil ya. Nah, kemudian wa anil majnuni hatta yaqila, dari orang yang gila sampai dia berakal, sampai akalnya kembali. Orang gila itu kan dikategorikan bahwa akalnya hilang. Nah, ketika akalnya kembali maka dia berkewajiban dan dicatat lagi amalnya. Syarat yang keempat yaitu syarat wajib sholat, yaitu an-naqa'um minal haidi wa nifas, bersih dari haid dan nifas, tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka dia berkewajiban sholat. Jadi dari keempat syarat-syarat wajib sholat ini harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka dia tidak berkewajiban sholat. Misalkan dia Islam, berakal, tamyiz, tapi dia sedang haid, maka dia tidak berkewajiban sholat. Misalkan berakal, tamyiz, tidak dalam keadaan haid, tapi dia bukan orang Islam, maka dia juga tidak berkewajiban. Jadi keempat-empatnya ini harus terpenuhi semuanya dan tidak bisa ditawar. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah terpenuhi keempat syarat ini, maka dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Baik, untuk hari ini saya kira materinya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Saya akan berikan jawaban semampu saya. Kemudian jangan lupa untuk tetap disiplin, tetap bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab dengan menyaksikan materi ini secara keseluruhan, karena meskipun mungkin nanti materi ini mungkin tidak bersangkutan dengan materi mata kuliah, tetapi ini bisa atau harapannya dijadikan sebagai media untuk belajar disiplin dan belajar bertanggung jawab ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.